Lanjut, Fir. Oke. Jadi garis besar PBJ pemerintah itu yang pertama ada perencanaan, terus ada persiapan, terus ada pelaksanaan. Tapi nanti yang kata Pak Heri kemarin itu kan kita cuma belajarnya sampai perencanaan ya. Ya, terus langsung lanjut aja. Perencanaan pengadaan itu kalau misalnya sumber dananya dari APBN, perencanaannya itu dimulai setelah penetapan pagu indikatif atau bersamaan dengan proses penyusunan PenjaKL. Nah, kalau sumber dananya dari APBD itu setelah nota kesepakatan KUA PPAS atau bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD. Ini kan sebenarnya sama aja, cuma beda konteks APBN dan APBD-nya. Terus kalau pengadaan melalui penyedia, itu prosesnya yang pertama ada penyusunan KK, terus penyusunan RAB, kemudian pemaketan PBJ, terus konsolidasi, dan yang terakhir itu penyusunan biaya pendukung. Lanjut ke pelaku pengadaan barang jasa. Jadi pelakunya itu ada PA itu Menteri, Pimpinan Lembaga, terus KPA, terus PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, Agen Pengadaan, penanggung jawab pemeriksa hasil pekerjaan, terus ada panitia pemeriksa hasil pekerjaan, penyelenggara swakelola, sama penyedia. Yang pertama PA KPA, ini merencanakan dan menganggarkan PBJ. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Mungkin nanti kalau kewenangan-kewenangan gitu dibaca sendiri, soalnya susah juga kalau ditempirin. Terus ini dokumen pemilihan yang menyusun itu ada Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, sama agen pengadaan. Ini PA, PPK, pejabat pengadaan. Nah, jadi bedanya pejabat pengadaan sama Pokja pemilihan itu apa? Nah, kalau pejabat pengadaan ini kewenangan untuk melakukan pemilihannya itu nilainya lebih kecil ya daripada Pokja. Soalnya pejabat pengadaan ini lebih di sini pengertiannya yaitu pejabat administrasi atau pejabat fungsional. Jadi ini ditetapkan sama PA atau KPA. Nah, kalau Pokja itu yang menetapkan itu pimpinan unit kerja PBJ. Jadi UKPBJ itu sebenarnya di bawahnya kayak unit kerja di bawahnya KL atau perangkat daerah. Nah, dia yang melakukan pengadaan barang jasa untuk KL atau perangkat daerah itu. Jadi Pokja pemilihan ini yang angkat UKPBJ, terus nilai pengadaannya lebih tinggi daripada pejabat pengadaan. Terus di sini ada juga pejabat pengadaan itu berwenang untuk melakukan pengadaan langsung, penunjukan langsung, sama e-purchasing. Paling banyak 200 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi, sama jasa lainnya. Terus untuk jasa konsultansi itu 100 juta. Terus di sini e-purchasing itu cuma ada untuk barang, PK, dan jasa lainnya ya. Jadi e-purchasing itu nggak ada e-purchasing untuk jasa konsultansi. Habis itu agen pengadaan. Sorry, kecepatan nggak? Bisa diikutin kan? Bisa kok. Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung langsung aja disampaikan ya. Mau dong. Aku masih bingung hubungan antara UKPBJ, terus LKPP sama pejabat pengadaan tuh apa sih hubungannya? Aku masih susah bedain. Gimana ya? Sebenarnya aku juga susah bedainnya. Kalau setauku ya, kan jadi KL itu punya unit kerja UKPBJ. UKPBJ itu ngangkat Pokja.
Nah, sedangkan KL ini melalui PAKPA-nya itu bisa ngangkat pejabat pengadaan. Kalau LKPP itu kayak lembaga tersendiri yang ngurusi pengadaan barang jasa gitu. Kalau nggak salah UKPBJ ini bagiannya dari LKPP. Kalau nggak salah. Jadi LKPP itu kayak lembaga yang ngeluarin peraturan-peraturannya gitu. Bisa dibayangin nggak? Oh, jadi di KL itu ada UKPBJ, di mana UKPBJ itu di bawahnya LKPP, terus juga apa namanya, Pokja itu dari UKPBJ, sedangkan pejabat pengadaan itu diangkat sama si KL ini, apa namanya, Iya, Menteri KL ya. iya, Oh, APA oke. atau KPA. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Selanjutnya itu agen pengadaan. Jadi agen pengadaan ini itu digunakan sama KL kalau misalnya ada di sini satuan kerjanya itu tidak didesain untuk PBJ. Terus dia itu struktur dan anggarannya itu masih kecil. Terus KL yang baru atau KL yang baru dibentuk atau hasil pemekaran. Habis itu beban kerja sumber daya manusia UKPBJ-nya telah melebihi beban. Jadi bebannya udah terlalu besar. Habis itu kompetensinya itu tidak kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dipenuhi. Jadi kompetensinya itu nggak mumpuni gitu lah istilahnya. Habis itu apabila diserahkan kepada agen pengadaan, itu sebenarnya lebih menguntungkan daripada dilakukan sama UKPBJ-nya sendiri. Sama yang terakhir itu untuk meminimalisir risiko kegagalan penyelesaian pekerjaan. Jadi agen pengadaan ini sebenarnya sama aja fungsinya kayak PPK, Pokja, atau pejabat pengadaan. Nah, dia itu intinya ya, bisa dari UKPBJ dari KL lain atau dari pelaku usaha. Dan dia itu yang melaksanakan pemilihan penyedia. Tapi bisa sebagian atau keseluruhan pengadaan barang jasanya itu dia yang melakukan. Jadi kerjanya bareng-bareng gitu sama PPK. Tergantung PPK nyuruh dia untuk melaksanakan keseluruhan atau sebagian aja. Nanti kalau nggak salah ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian ada kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan. Nah, ini dia itu melaksanakan pemilihan penyedia yang metodenya tender cepat, tender, penunjukan langsung, dan seleksi. Dan dia juga yang memilih penyedia untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Ingat kan yang katalog elektronik ada tingkat nasional, sektoral, sama lokal itu. Nah, untuk penetapan pemilihannya sebenarnya itu dia langsung yang menetapkan pemenang pemilihannya itu, tapi untuk pagu anggaran yang lebih dari 100 miliar untuk B, PK, dan JL ini yang menetapkan itu PA. Ini anggotanya 3 orang, pokoknya harus ganjil. Habis itu bisa bertambah sesuai kompleksitas atau kebutuhan dari PBJ-nya itu. Dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Kemudian kalau pekerjaannya udah pekerjaannya sudah selesai, itu yang bertugas untuk memeriksa hasil pekerjaannya itu PJPHP atau PPHP. Ini juga ada pembagian kewenangan yang didasarkan pada besaran proyeknya. Jadi untuk jasa konsultansi itu paling banyak 100 juta,
Jadi 100 juta ke bawah itu ditetapkan sama PJPHP. Kalau untuk B, PK, dan JL itu 200 juta ke bawah itu ditetapkan sama PJPHP. Kalau selain itu, jadi yang di atas 200 juta dan 100 juta itu ditetapkan sama PPHP. Tapi kedua orang ini itu cuma memeriksa administratif aja. Kalau hasil pekerjaannya itu biasanya ada petugas lain yang secara fisik gitu. Terus ada cara pelaksanaan PBJ, ada 2, swakelola sama melalui penyedia. Ini proses perencanaannya. Kalau swakelola, yang pertama ada penetapan tipe, terus ada penyusunan KAK sama penyusunan RAB. Kalau melalui penyedia ada penyusunan KAK, RAB, terus ada pemaketan PBJ, konsolidasi PBJ, sama penyusunan biaya pendukung. Kalau nggak salah tadi udah dibahas. Terus penyelenggaraan swakelola ini ada 3 tim yang jadi di dalam penyelenggaraan swakelola itu ada 3 tim yang dibentuk untuk untuk menyelenggarakan swakelola. Jadi ada tim persiapan, ada tim pelaksana, sama tim pengawas. Ini kewenangan-kewenangannya. Terus ada tipe swakelola. Ada tipe 1 sampai tipe 4. Itu bedanya, kalau yang tipe 1 itu kan yang punya anggaran itu KL. Jadi yang punya anggaran, terus yang gimana ya bahasnya? Yang punya anggaran itu KL. Habis itu dia yang melaksanakan sendiri, dia yang merencanakan, dan dia yang mengawasi sendiri. Contohnya aja, misalnya Dinas Bina Marga itu kan ngurusin jalan ya. Nah, kalau misalkan ada perbaikan jalan, terus dia ngurusin sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sama pengawasannya, itu berarti swakelola tipe 1. Terus kalau misalnya KL-KL melakukan penyuluhan, habis itu penyuluhan, diklat, sosialisasi, itu biasanya tipe 1 juga. Jadi dia merencanakan, pokoknya terkait kayak sumber daya manusianya gitu. Itu tipe 1. Terus kalau tipe 2 itu KL yang bersangkutan itu cuma merencanakan dan mengawasi. Jadi yang melaksanakan itu KL atau perangkat daerah lain. Maksudnya gimana? Jadi kemarin itu kalau nggak salah udah dikasih contoh sama Pak Heri. Contohnya itu gimana ya? Misalnya STAN. STAN mau survei peminat STAN itu berasal dari mana aja, misalnya dari SMA atau SMK atau MA kayak gitu. Tapi kan dia susah kalau melaksanakan sendiri. Jadi dia minta bantuan BPS untuk melakukan survei sama pendataan gitu. Jadi kayak kerjasama. Tapi yang merencanakan sama yang mengawasi itu tetap STAN-nya. Cuma yang melaksanakan itu orang lain. Itu tipe 2. Terus aku lupa tadi, tipe 1 itu bisa juga ada beberapa tenaga ahli yang didatangkan dari luar, asalkan nggak melebihi dari 50% tim pelaksana ini. Nggak melebihi 50%. Itu masih dikatakan swakelola tipe 1. Di situ ada tipe 3 sama tipe 4. Kalau tipe 3 itu ormas yang melaksanakan. Kalau tipe 4 ini yang paling beda, cuma merencanakan aja KL-nya. Jadi yang melaksanakan dan mengawasi itu Pokmasnya sendiri. Udah tahu ya bedanya Ormas sama Pokmas. Kalau Pokmas itu di satu daerah aja, kayak cuma di daerah itu adanya. Kalau Ormas itu lebih luas ruang lingkupnya. Kalau misalnya mau nyari-nyari daftar Ormas kayak gitu ada kok di internet. Sampai sini ada yang ditanyain? Oke, lanjut ya.
Terus pelaku pengadaan yang selanjutnya ada penyedia. Penyedia ini pelaku usaha, baik perorangan ataupun badan usaha, yang bentuknya badan hukum maupun bukan badan hukum, yang bisa dipilih sendiri lah. Nah, di situ ini penjelasan lebih lanjut mengenai agen pengadaan ya. Jadi agen pengadaan itu bisa dari UKPBJ dari KL atau perangkat daerah lain, atau bisa juga pelaku usaha. Pelaku usahanya bisa perorangan ataupun badan usaha. Bentar ya, lagi azan. Stop dulu ya. Halo. Oke. Halo, tes tes. Udah selesai azannya. Lanjut ya. Tadi sampai mana deh? Agen pengadaan bisa UKPBJ, ada KL atau perangkat daerah lain, atau bisa pelaku usaha, baik badan usaha maupun perorangan. Suara aku kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Oke. Tahapannya, sebenarnya ada tahapannya. Mau aku tampilin PDF aja nggak? Oh, enggak.
Aku lupa ini pasal berapa. Udah, langsung. Oke, lanjut aja deh. Jadi, prosesnya beda antara UKPBJ sama pelaku usaha saat dipilih untuk jadi agen pengadaan. Bukan, saat dipilih, saat dimasukkan, saat ditetapkan menjadi agen pengadaan. Sama aja ya? Udah deh. Pokoknya agen pengadaan ini bisa UKPBJ, bisa pelaku usaha. Kalau UKPBJ ini, kan LKPP itu sudah punya kayak rincian kinerja UKPBJ dari KL atau perangkat daerah gitu kan. Nah, kalau misalnya UKPBJ ini itu memenuhi spesifikasi, terus dia itu beban kerjanya itu masih belum terlalu berat, itu bisa diundang sama LKPP. Habis itu kayak ditanyain, mau nggak jadi agen pengadaan gitu. Habis itu nanti ditetapkan jadi agen pengadaan. Dan masuk ke panel agen pengadaan. Namanya tuh kayak sejenis apa ya? Sejenis sirup. Ya kayak gitu deh. Jadi dia masuk ke namanya itu panel agen pengadaan. Kalau pelaku usaha, untuk menjadi agen pengadaan, dia itu harus mendaftar dulu. Dan kemudian nanti kalau sudah diverifikasi sama LKPP, kalau memenuhi persyaratan dan spesifikasi atau kriterianya, itu nanti ditetapkan jadi agen pengadaan sama LKPP dan masuk ke panel agen pengadaan. Nah, untuk PPK di suatu KL, itu kalau misalnya mau menggunakan agen pengadaan, itu menugaskan UKPBJ di KL-nya dia untuk memilih agen pengadaan yang ada di panel agen pengadaan. Dan itu sudah diketahui, kalau misalkan si PPK ini membutuhkan agen pengadaan itu sudah diketahui sejak proses perencanaan. Jadi setelah pagu indikatif atau KUHP-PAS tadi ya. Terus, sudah. Selanjutnya konsolidasi pengadaan. Nah, kan pengadaan itu kewenangannya kan terpisah-pisah. Ada dari Pokja, ada pejabat pengadaan, ada PPK. Nah, itu nanti dikonsolidasi. Jadi beberapa paket yang sejenis itu digabungkan pengadaannya biar hemat, nggak buang-buang waktu gitu. Jadi yang pertama itu jadi ini tuh berjenjang ya, dari UKPBJ, habis itu PPK, terus KPA, terus ke KPA. Ya intinya sebenarnya ini hampir sama kayak pemaketan, cuma ini tuh antar tingkat gitu. Paham nggak ya? Intinya kayak pemaketan untuk pengadaan barang jasa yang sejenis. Terus ini menurutku agak penting juga sih, ini perubahan perpres kan ada di perpres yang baru kan ada perubahan-perubahan istilah. Ini bisa dibaca sendiri sih. Nah, terus di perpres yang baru itu juga ada kewajiban untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Yaitu tingkat komponen dalam negeri tambah BMP-nya itu lebih besar dari 40% dan untuk klausul yang ini udah dihapus. Jadi dulunya itu paling sedikit 2 produk mempunyai TKDN lebih besar daripada lebih kecil. Lebih kecil ya? Sebentar, kalau di sini paling rendah 25%, jadi 25% ke atas. Kalau sekarang itu pokoknya TKDN pengadaan barang jasa itu paling rendah 25%, itu lebih diprioritaskan untuk digunakan. Nah, ini untuk preferensi harganya aku masih agak bingung sih sebenarnya. Mungkin nanti Jawab tanya. Ya. Tadi kan TKDN plus BMP 40% ya? Iya. Terus TKDN-nya 25%, jadi BMP-nya 15% gitu. TKDN-nya paling rendah 25%. Jadi bisa lebih dari 25% juga.
Kalau misalnya TKDN-nya 40, berarti kan BMP-nya cuma, enggak deh. Enggak, ini kan di atas 40%. Misalnya TKDN-nya 30% deh, berarti BMP-nya 10, paling enggak. Oh, Jadi iya, enggak thank you. saklek sih. Oke. Untuk preferensi harganya aku masih nggak tahu yang itu loh, HEA kalau nggak salah. Ya itu teman-teman bisa baca sendiri ya mungkin. Karena aku belum baca sampai situ. Terus ini harga perkiraan sendiri HPS. HPS itu yang nyusun PPK. Nah, dia itu untuk pengadaan yang nilainya di atas 10 juta harus disusun HPS-nya. Kalau 10 juta ke bawah itu nggak perlu disusun. Habis itu pengadaan melalui e-purchasing juga nggak perlu disusun HPS-nya, dan tender pekerjaan terintegrasi itu juga nggak perlu HPS. Kemudian ada jaminan penawaran dan sanggah banding. Jaminan penawaran itu khusus untuk, jaminan penawaran dan sanggah banding, ini keduanya ini khusus untuk jasa konstruksi. Kok jasa? Pekerjaan konstruksi. Yang nilainya itu di atas 10 miliar. Jadi kenapa ada jaminan penawaran sama jaminan sanggah banding itu biar kalau misalnya penyedianya itu one prestasi, jadi kita nggak rugi gitu. Jadi intinya gini, kan waktu pemilihan, waktu proses tender nih, habis itu penyedianya ini sebenarnya udah kepilih jadi calon pemenang, tapi dia mengundurkan diri. Nah kan kita rugi ya, itu sih, ya pokoknya rugi. Nah kalau misalkan kayak gitu, si penyedianya ini jaminannya itu bisa dicairkan sama kita. Jadi jaminan sebesar 1-3% HPS, biar dia itu meminimalisir buat si penyedia untuk keluar dan mengundurkan diri lah intinya. Itu untuk jaminan penawaran. Nah, jaminan sanggah banding ini, kalau nggak salah sanggah banding itu untuk penyedia-penyedia, calon penyedia yang dia itu nggak terpilih jadi pemenang. Jadi dia itu bisa melakukan penyanggahan, tapi aku nggak tahu di jaminannya itu dicairkannya kapan ya, sorry. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut, ada di peraturan lembaga. Di peraturan lembaga yang mana ya? Yang daftar hitam mungkin ada, terus yang penyedia. Bisa dibaca di situ ya. Nah, terus ini ada metode pemilihan penyedia. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, sama jasa lainnya itu ada 5. Ada 5 metode. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, sama tender cepat. Kalau jasa konsultansi ada 3. Seleksi, pengadaan langsung, sama penunjukan langsung. Kalau nggak salah ya, Pak Heri itu pernah ngasih tahu kalau seleksi itu sebenarnya namanya itu juga pengadaan langsung, cuma nilainya itu di atas 100 juta, kan ini jasa konsultansi ya. Nah, kalau di yang barang pekerjaan konstruksi sama jasa lainnya, ini tender itu juga pengadaan langsung, tapi yang nilainya di atas 200 juta. Jadi kayak ada perubahan istilah aja, tapi sebenarnya itu dua-duanya, tender sama seleksi, itu namanya juga pengadaan langsung. Kemudian e-purchasing. E-purchasing ini kewenangannya dibagi antara pejabat pengadaan sama PPK. Jadi biasanya kan pejabat pengadaan sama Pokja ya, untuk yang pengadaan langsung sama penunjukan langsung. Tapi kalau di e-purchasing ini nggak ada Pokja, langsung ke PPK. Soalnya kenapa? Nah, e-purchasing ini kan dipilihnya lewat katalognya ada di e-katalog. Nah, yang masukin penyedia-penyedia itu ke katalog itu adalah Pokja. Jadi kalau misalnya Pokjanya yang masukin, terus Pokjanya yang milih, itu nanti takutnya ada apa-apalah. Jadi makanya
kewenangannya itu ada di pejabat pengadaan sama PPK. Pejabat pengadaan itu maksimal 200 juta, dan di atas itu kewenangannya sama PPK. Terus perlu persetujuan PA kalau misalkan nilainya di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar, bukan sama dengan. Kalau sama dengan itu, kalau pas 100 miliar, kalau nggak salah itu masih belum membutuhkan persetujuan PA dia. Sambil aku cari ya. Dalam hal nilai e-purchasing, dengan pagu anggaran bernilai paling sedikit di atas 100 miliar, PPK mengusulkan penetapan. Ya, jadi di atas 100 miliar ya, bukan 100 miliar. Kalau 100 miliar masih belum perlu persetujuan PA. Kemudian e-purchasing, oh ya, di sini ada. Ya, ini sama kayak yang tadi, intinya. Terus ini uang muka untuk kontrak tahun jamak itu 15%. Tapi untuk kontrak yang nggak tahun jamak, yang biasa, itu juga ada pengaturannya. Untuk usaha kecil itu 30%, paling tinggi 30%, dan untuk usaha non kecil dan jasa konsultansi itu paling tinggi 20%. Di sini nggak ada ya, tambahin aja. Jadi uang muka ini diberikan, udah pernah tahu lah ya dulu waktu PBN. Kalau uang muka itu dikasih kalau misalkan ya emang dikasih kalau misalkan si penyedianya itu perlu uang untuk misalnya dalam perencanaan atau inisiasi proyeknya itu perlu uang dan belum punya uang, jadi dikasih uang muka dulu. Nilainya paling tinggi 30%, 20%, 15%. Itu dari HPS-nya. Nah, ini ada di PP, di Perpres. Kemudian ada tender atau seleksi internasional dilaksanakan dalam hal kalau barang, ya bisa dibaca sendiri yang sebelah kiri ini Perpres, nggak usah dihiraukan deh. Mending lihat yang Perpres 16 2018 saja. Jadi besaran-besarannya kayak gini. Dilaksanakan kalau nilainya ini besar banget atau tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Misalnya karena kemampuan teknisnya itu tenaga ahlinya nggak ada gitu. Kemudian ada UKPBJ. Ini perubahan pengaturan UKPBJ. Ya, UKPBJ di Perpres 54/2010 itu ada ULP sama LPSE namanya. Tapi kalau di Perpres 16 sekarang namanya UKPBJ. Kemudian ada katalog elektronik. Ada yang tingkat nasional, sektoral, sama lokal. Ya, sama. Terus ini yang masukin datanya ke katalog elektronik itu adalah Pokja. Jadi kalau di tingkat nasional ini Pokjanya LKPP, kalau di tingkat sektoral itu Pokjanya KL, kalau di tingkat lokal itu Pokjanya Pemda. Jadi barang atau jasa yang dimasukkan ke dalam katalog elektronik
itu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh KL atau perangkat daerah, barang jasa standar atau dapat distandarkan, bersifat berulang, sama ada ketentuan lebih lanjut. Jadi intinya, ada yang mau tanya ya? Enggak. Jadi intinya, halo, ada yang mau tanya? Mau nanya lagi dong. Iya. Yang katalog elektronik Nah. itu buat yang pokja pemilihan itu dia cuman persiapan pelaksanaan, terus yang milihnya itu pejabat pengadaan atau gimana? Aku masih nggak tahu tentang itu. Masih bingung-bingung. Jadi katalog kan namanya katalog. Tapi yang dimasukin ke dalam katalog itu penyedia-penyedia. Jadi pelaku usaha itu dibantu sama LKPP, sama Kementerian Lembaga, sama Pemda untuk memasukkan produk-produknya ke dalam katalog itu. Biar nanti itu KL lain atau Pemda lain itu juga bisa langsung merujuk ke situ buat melakukan e-purchasing itu loh. Jadi berarti yang masukin itu LKPP, Pemda, sama KL. Yang memilih itu pokja pemilihan. Itu yang milih untuk gimana sih? Yang milih untuk dimasukkan ke katalog elektronik itu pokjanya LKPP, KL, sama Pemda. Itu cuma masukin ke katalog elektronik ya. Ya kayak kamu masukin kalau misalnya penjual di all shop gitu masukin produknya. Tapi kan belum dibeli. Cuma masukin aja. Paham nggak? Oke, paham. Untuk pembeliannya itu, nanti itu prosedurnya namanya e-purchasing. Jadi kayak milih penyedianya, metodenya namanya e-purchasing, dilakukan di e-katalog, sama PPK atau sama pejabat pengadaan saat dibutuhkan. Bisa dipahami nggak? Oke. Makasih. Oke. Terus katalog elektronik ini cuma ada barang, pekerjaan konstruksi, sama jasa lainnya. Nggak ada jasa konsultansi. Soalnya tadi di pertama-pertama aku juga udah bilang kalau e-purchasing itu nggak ada jasa konsultansi ya. Ini kriteria untuk dimasukin ke kriteria barang atau penyedia untuk dimasukin ke katalog elektronik itu ada di Perpres. Untuk yang sebelah kiri ini itu untuk dimasukin ke LKPP syaratnya ini. Terus yang kedua ini untuk dimasukin ke e-katalognya KL itu ini, kalau Pemda itu yang ini. Terus metode pengadaan yang selanjutnya ada e-purchasing. Purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Ini bisa dibaca sendiri ya kayaknya. Ini tadi udah. Terus ini ada ringkasan metode pemilihan metode pengadaan barang jasa. Kalau PPK itu cuma berwenang untuk melakukan e-purchasing yang di atas 200 juta. Di atas 200 juta. Kalau 200 juta masih wewenangnya pejabat pengadaan. Jadi untuk 200 juta, di atas 200 juta, apabila melebihi 100 miliar, itu perlu penetapan dari PA. Persetujuan dari PA. Terus pejabat pengadaan, ada 3 yang bisa dia lakukan, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, sama penunjukan langsung. E-purchasing-nya yang 200 juta ke bawah, terus pengadaan langsungnya yang 200 juta ke bawah untuk B, PK, dan JL, terus 100 juta ke bawah untuk jasa konsultansi. Kemudian ada penunjukan langsung, yang nilainya 200 juta ke bawah untuk B, PK, JL, dan
100 juta ke bawah untuk jasa konsultansi. Habis itu ada Pokja pemilihan, dia punya 3 wewenang, 4, enggak 3. Yang pertama itu pengadaan langsung. Pengadaan langsung kan tadi aku udah bilang di awal ya, untuk yang nilainya di atas 200 juta itu berubah namanya jadi tender. Kalau di atas 200 juta untuk BPKJL, itu namanya berubah jadi tender. Habis itu kalau di atas 100 juta untuk jasa konsultansi, itu namanya berubah jadi seleksi. Tapi sebenarnya sama aja, ini pengadaan langsung. Nah, Pokja pemilihan itu punya wewenang untuk melakukan tender dan seleksi untuk nilai segini. Dan apabila melebihi 10 miliar, itu perlu penetapan dari PA untuk jasa konsultansi. 10 miliar. Untuk BPKJL itu 100 miliar. Habis itu Pokja pemilihan juga punya wewenang untuk melakukan tender cepat. Tender cepat ini sebenarnya penjelasannya nggak sebegitu banyak di Perpres juga. Jadi ini tuh cuma ada untuk BPK sama JL. Yang aku abu-abuin ini jasa konsultansinya nggak ada ya. Jadi cuma untuk BPK JL. Jadi di atas 200 juta untuk BPK JL itu bisa melalui tender cepat juga. Tender cepat itu dilakukan kalau misalnya penyedianya ini kinerjanya udah bagus gitu. Jadi kan ada sistem informasi kinerja penyedia atau sikap itu ya. Sikap. Ya, kalau misalnya di situ kinerja penyedianya bagus, habis itu nggak perlu dilakukan proses tender. Tender kan lama. Jadi bisa dilakukan tender cepat. Dipilih lewat sikap itu. Habis itu, Pokja pemilihan juga punya wewenang untuk melakukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung untuk BPKJL nilainya di atas 200 juta. Terus untuk jasa konsultansi nilainya di atas 100 juta. Dan apabila melebihi 10 miliar atau 100 miliar, sesuai kewenangannya, itu yang menetapkan pemenangnya adalah PA. Terus ada satu lagi. Sebentar. Prioritas. Jadi pemilihan metode pengadaan, mau yang mana dulu yang dipakai, itu ada prioritasnya. Yang pertama, itu e-purchasing. Habis itu kalau misalnya melalui e-purchasing nggak bisa, baru pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung nggak bisa, baru tender cepat. Kalau tender cepat nggak bisa, baru penunjukan langsung dan seleksi. Baru yang terakhir, tender. Udah. Selesai. Habis. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah nih, segini doang loh materinya. Segini doang. Masih banyak sih sebenarnya, tapi itu bisa di Ctrl F. Jadi nggak perlu diingat. Guys, aku ada latihan. Ini udah pernah dikirim belum ya? Coba.
Ayo bahas itu. Iya, Itu aku kirim di grup kelas ya. Ah, apa ini? Oh, udah dibahas ternyata. Hmm. gimana cara ngerjainnya? Itu udah dijawab ternyata. Oh, yang merah yang betul. Iya, yang merah jawabannya. Oke. Satunya. Udah juga. Oh iya, Zaf, aku mau tanya. Hah? Sebenarnya bedanya e-purchasing sama toko daring itu apa sih? E-katalog sama toko daring itu apa? Kalau e-katalog itu yang mengelola Pokja. Kalau toko daring itu yang udah ada di pasaran kayak Tokopedia, bla bla bla. Oh, Ada ininya, websitenya. thank you. Nih. Kalau mau cari-cari bentuknya kayak gimana, bisa dilihat sendiri sih di sini. Nasional, lokal, sektoral. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau kunci jawab kan kuis yang kemarin itu yang dikirim nggak sama kunci jawabannya ya, cuman soalnya aja. Nanti kalau misalnya aku udah baca lagi, tak kirim deh. Soalnya aku belum sempat baca. Soal yang mana ya? Soal yang di kuisis itu, 50 soal. Aku baru jawab beberapa doang, belum selesai. Yang ini. Oke, udah berarti. Raja ada nggak Raja? Raja lagi makan dia. Ini udah ya berarti ya? Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa ditutup. Oke.
Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa chat PC atau di grup juga nggak apa-apa. Nanti kalau bisa jawab, aku jawab. PBJ, tenter PBJ ini sampai di sini aja. Karena tadi kita membuka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Wait. Coba cek Kenapa? grup. Itu kemarin tuh kan aku ditanyain kelas sebelah, lo itu kalian ada soal ngitung nggak gitu? Nggak pernah diajarin ngitung. Makanya tadi tuh aku tanya, ngitung nggak gitu. Itu soalnya coba kalian baca. Waduh. Nggak pernah lihat soal kayak gini. Ini aku belajar dulu deh. Nggak tahu aku sumpah. Sorry. Oke, juga nggak tahu. Ini dia itu dosennya dosen koordinator Desko. Nggak tahu, lupa. Kalau yang Dosko ngasih itu sih soal yang tadi aku kirim, latihan soal tes formatif. Gimana Yul, ngomong dong. Ini udah di jawabannya nih. Aku cuman dapat forwardan aja sih dari temen, tapi aku nggak paham. Soal diskusi 1. Pemerintah Kabupaten XYZ hasil pemekaran mempunyai anggaran pembangunan kompleks gedung perkantoran. Terus jawabannya satu paket. Karena masih dalam satu lokasi. Udah gitu doang. Jawabannya. Oh iya ya, kemarin. Iya. Terus soal diskusi 2. Ini kayaknya Hea deh. Lihat di PPT Hea. Apa? Kurang Harga- keras suaranya. Ini kayaknya pakai rumus yang Hea itu loh. Iya, tuh ada di Harga apa sih? Aku lupa kepanjangannya. Iya. Julia kirim itu rumusnya Hea. Buat mencari pemenang ini, pemenang tender. Iya, kalau nggak salah emang ada itu rumus itu. Itu di PPT yang kebijakan tujuan. Iya, Iya. Ini. Yang setelah preferensi harga rumus ini atau beda ya? Setelah preferensi harga. Iya ini. Oh beda. Hampir sama. Tinggal satu kurangnya itu. KP-nya kan Oh dari iya, KDN kali preferensi.
Nanti deh ya kalau udah baca-baca aku. Oke. Udah ya. Nanti kalau aku udah tahu deh. Halo. Kayak ngomong sendiri deh. Halo juga. Oke. Aku tutup ya. Oke. Teman-teman bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup tender PBJ kali ini. Berdoa dipersilakan. Udah dicukupkan. Makasih buat teman-teman yang udah hadir ya. Ini aku stop meetingnya ya. Makasih Zafira. Thank you. Makasih, Zara. Kembali.